kerja terakhir tahun 2020 kita isi dengan pertemuan yang sangat penting pada hari ini di kantor Bio Farma Bandung. Pertemuan hari ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, KBPOM, Wamen 1 BUMN, Dirut Bio Farma, Profesor Kusnandi, dan saya sendiri. Ini adalah tim yang cukup lengkap untuk urusan terkait vaksin dan rencana vaksinasi. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, diplomasi kita terus bergerak untuk membuka akses kerjasama dengan berbagai pihak. Saya ingin ulangi, dengan berbagai pihak, baik melalui track bilateral maupun melalui track multilateral bagi pengadaan vaksin. Kedua, hasil dari kerja bareng untuk mendapatkan akses vaksin telah terlihat. Tentunya nanti Pak Menkes yang memiliki kewenangan sejauh mana komitmen pengadaan vaksin sudah kita peroleh. Dari track bilateral, insya Allah besok akan tiba kembali vaksin Sinovac sejumlah 1,8 juta. Dengan ketibaan ini maka sudah akan ada 3 juta vaksin Sinovac berada di Indonesia. Selain vaksin Sinovac, hari ini kita juga berhasil mengamankan suplai vaksin yaitu dari AstraZeneca dan Novavax masing-masing sebesar 50 juta dosis. Penandatanganan pengamanan suplai dari AstraZeneca dan Novavax telah kita lakukan dan teman-teman tadi juga ikut menyaksikan penandatanganannya. Sementara itu dari track multilateral, diplomasi kita terus bekerja, berkomunikasi, berkoordinasi dengan WHO, Gavi, dan lain-lain dalam rangka mengamankan akses vaksin melalui mekanisme COVAX AMC atau Advanced Market Commitment dengan range perkiraan perolehan 3% sampai 20% jumlah penduduk. Kita akan terus mengawal proses ini. Dapat saya sampaikan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang telah mengamankan vaksin untuk keperluan dalam negeri. Namun, di saat yang sama, sejalan dengan prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan sebagai wujud tanggung jawab Indonesia kepada dunia, maka Indonesia juga telah berkontribusi melalui CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation untuk pengadaan vaksin dunia. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri, namun juga berkontribusi agar negara lain dapat memperoleh akses vaksin setara. Hal ini sesuai dengan prinsip yang selalu ditekankan Indonesia dari sejak awal pandemi, yaitu akses setara bagi vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Ketiga, diplomasi juga bergerak untuk memperlancar pertukaran data saintifik yang diperlukan bagi pemberian emergency use authorization. Scientific data ini sangat penting artinya dan tidak boleh ditawar. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden berkali-kali, bahwa prinsip kehati-hatian harus terus dipegang dan kesehatan serta keselamatan masyarakat adalah prioritas nomor 1. Dalam konteks inilah, Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi pertemuan besar secara virtual antara tim Indonesia dengan tim Turki yang dilakukan hari Minggu 27 Desember yang lalu. Selain itu, komunikasi dengan Brasil juga terus dilakukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini menjadi kewenangan BPOM dan juga Profesor Kusnandi. Keempat, dalam pertemuan hari ini kita juga menyaksikan penyerahan sertifikat CPOB atau cara
pembuatan obat yang baik atau GMP, Good Manufacturing Practice, yang artinya fasilitas produksi Bio Farma layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Tanpa sertifikasi CPOB atau GMP ini, Bio Farma tidak dapat memproduksi vaksin COVID-19. Sebagaimana juga teman-teman ketahui, kualitas dan kapasitas Bio Farma juga telah diakui oleh CEPI dalam due diligence yang dilakukan pada 15 September 2020 dengan hasil yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup hari kerja terakhir tahun 2020 dengan terus bekerja secara terkoordinatif. Kita memasuki tahun 2021 dengan optimisme dan tekad untuk terus bekerja. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan tampak hasilnya segera. Selamat tahun baru 2021. Semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Semangat. Dan dengan hormat saya mengundang Pak Menteri Kesehatan, Ibu KB POM, Pak Wamen 1 BUMN, Profesor Kusnandi, dan Dirut Bio Farma untuk menyampaikan tambahan informasi. Terima kasih. Hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya saya hadir di Bio Farma bersama Ibu Menlu. Setelah sebulan atau 2 bulan yang lalu hadir di sini, duduk di kursi yang sama dengan jabatan yang berbeda. Alhamdulillah hari ini juga kami ditemani oleh Ibu Penny, Kepala Bepom, Pak Pahala Mansuri, Wamen BUMN 1, pengganti saya, Dirut Bio Farma, dan Profesor Stadi dari Universitas Pajajaran. Teman-teman media, pemerintah Indonesia berkejar-kejaran dengan waktu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kemarin, pemerintah secara resmi menjelaskan mengenai rencana vaksinasi rakyat kita. Alhamdulillah, hari ini pemerintah menyaksikan progres yang signifikan berupa penandatanganan perjanjian pembelian 50 juta dosis vaksin AstraZeneca oleh Bio Farma dan 50 juta dosis vaksin Novavax oleh Bio Farma. Pembelian 2 jenis vaksin dari 2 perusahaan besar dunia ini, satu dari Kanada Amerika Novavax, satu lagi dari Inggris Eropa untuk AstraZeneca, memberikan variasi yang cukup untuk rakyat Indonesia atas produk-produk vaksin yang nanti kita bisa gunakan bagi mereka. Saya merasa bahwa tahap pertama mengenai penyediaan dan persetujuan vaksin insya Allah bisa kita selesaikan dalam waktu seminggu atau 2 minggu lagi, sehingga kami di Kementerian Kesehatan bisa masuk ke tahap kedua, bagaimana memikirkan distribusi vaksin ini ke seluruh pelosok Indonesia dalam jangka waktu yang singkat untuk bisa diberikan mulai ke tenaga kesehatan, kemudian juga tenaga publik dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang paling kompleks nantinya yang membutuhkan bantuan teman-teman semua adalah tahap terakhir, bagaimana kami bisa melakukan penyuntikan vaksin ini di seluruh titik-titik layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak mungkin kami bisa melakukan ini sendiri. Kami sangat membutuhkan untuk melakukan ini bersama-sama. Tidak mungkin program ini sukses oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tapi kita harus melakukannya sebagai gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Selamat tahun baru. Bagi kami tahun baru ini adalah tahun yang sangat berbeda, karena kami akan terus bekerja selama tahun baru ini untuk kepentingan rakyat kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini sudah ada pertemuan lebih lanjut dalam kita menyiapkan vaksinasi, program vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari Badan POM sebagai otoritas obat dan makanan di Indonesia, sebagaimana juga arahan Bapak Presiden bahwa aspek keamanan, keselamatan, jaminan yang berbasiskan saintifik data dikaitkan dengan aspek mutu, kualitas, keamanan dan khasiat, efikasi dari vaksin adalah yang paling diutamakan, sehingga menjadi tugas dari Badan POM bersama-sama dengan tim advisory committee Komnas Komisi Nasional dalam kami mengevaluasi data-data dari hasil uji klinik yang ada scientific base itu. Kami tentunya melakukannya dengan sangat cermat dan sangat dengan mengutamakan kehati-hatian dalam rangka memberikan emergency use authorization, yaitu izin untuk penggunaan dalam masa kedaruratan kesehatan yang kita hadapi pada saat ini. Aspek mutu, keamanan dan khasiat adalah diutamakan. Dari aspek mutu sudah ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan dikaitkan dengan nanti penggunaan dan pemberian use authorization untuk Sinovac. Tentunya pertama adalah kami sudah melakukan inspeksi di fasilitas pembuatan vaksin tersebut di Sinovac Life Science di Beijing pada awal Desember yang menunjukkan nilai yang baik. Dan kemudian pada hari ini juga kami sudah memberikan sertifikat perizinan cara produksi obat yang baik untuk gedung fasilitas produksi gedung 21 di PT Bio Farma ini, yang tentunya telah dilakukan inspeksi dan verifikasi untuk tahapan produksi dan juga penjaminan mutunya sehingga dapat kita berikan sertifikat CPUB. Dan dengan penerbitan sertifikat CPUB ini nanti gedung 21 akan menjadi tempat proses filling finish produk dari bulk vaksin yang akan tiba nanti. Gedung 21 ini juga memiliki ruang produksi dengan kapasitas produksi 100 juta vial per tahun dan ruang penyimpanan vaksin. Kedepannya saya kira juga nanti akan ada perluasan lebih jauh, nanti mungkin Direktur Utama Bio Farma yang akan menyampaikan akan ada perluasan lebih jauh dari gedung 43 sehingga memperluas lagi untuk kapasitas produksi yang lebih besar sampai dengan 250 juta dosis per tahun. Dikaitkan dengan aspek keamanan dan efikasi atau efektivitas dari vaksin ini, kita akan mendapatkannya dari hasil uji klinik yang dilakukan di Bandung untuk di Indonesia. Tapi juga kita mengetahui bersama bahwa uji klinik vaksin Sinovac ini juga dilakukan di Brazil, di Turki, di Chili, sampai dengan saat ini sudah ada hasil dari hasil uji klinik fase 3 ini dari Brazil dan dari Turki, di mana kami sudah melakukan komunikasi yang dikaitkan dengan hasil dari uji klinik fase 3 ini, di mana dalam komunikasi tersebut juga didapatkan data-data yang konsisten dengan data yang didapatkan di Bandung. Kami sudah juga melakukan rolling submission, jadi artinya adalah registrasi ini, pendaftaran atau pemberian emission authorization ini juga sudah dilakukan dengan bertahap. Hasil-hasil dari data sementara yang diberikan dari hasil uji klinik berdasarkan hasil pengamatan setelah penyuntikan kedua yang saya kira sudah selesai dan sudah dilakukan pengamatan untuk masa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bertahap sudah diberikan, dan kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan evaluasi sehingga nanti use authorization sudah diberikan dengan cepat, sudah menunjukkan data-data yang baik, bisa dikaitkan dengan aspek keamanan, sudah dilaporkan bahwa tidak ada efek samping yang serius tentunya, sehingga menunjukkan aspek keamanannya memang konsisten dikaitkan dengan hasil pada saat fase 1 dan fase 2. Kemudian juga sekarang tim peneliti bersama dengan tim dari Litbangkes Kementerian Kesehatan sedang menyelesaikan data-data analisa untuk aspek
Efficacy dilihat dari aspek peningkatan kadar antibodi atau imunogenisitas, dan juga bagaimana kadar antibodi yang terbentuk yang disebabkan oleh vaksin ini bisa menetralisasi apabila kita terpapar pada virus COVID-19. Sampai dengan saat ini data-data menunjukkan hasil yang baik, sehingga ini terus meningkatkan confidence dari kami tentunya sebagai evaluator bahwa nanti hasilnya akan menjadi baik. Kami masih menunggu data hasil interim 3 bulan yang akan diberikan pada Badan POM pada awal minggu pertama Januari, di mana nanti akan kita dapatkan data efekasi yang saya kira juga sudah dipersiapkan oleh tim peneliti. Dalam waktu yang sama nanti kami juga akan share data bersama-sama dengan hasil uji klinik Turki yang sudah menunjukkan hasil yang baik. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sudah menunjukkan efikasi 91,25%, dan saya kira juga data-data yang lain juga konsisten dengan data-data yang didapatkan di Indonesia. Saya kira pemberian dari Emergency Authorization ini juga akan melalui proses percepatan, namun tetap aspek manfaat yang akan didapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan aspek resiko yang ada. Saya kira demikian. Kami tentunya juga menyampaikan terima kasih atas segala kerjasama yang sudah dilakukan bersama Badan POM selama ini. Selamat tahun baru, menutup tahun 2020 dengan harapan 2021 adalah akan lebih baik untuk bangsa Indonesia. Tentunya juga setelah vaksin ini sudah ada, tetap saya kira selama masa krisis pandemi kami mengharapkan juga kita sebagai masyarakat masih tetap menegakkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, tetap mencuci tangan sampai kita keluar dan bebas dari krisis pandemi COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan kegiatan uji klinis yang ada di Bandung. Uji klinis vaksin COVID-19 atau Sinovac yang dilakukan di Bandung sudah berjalan selama 5 bulan, melibatkan 1.620 subjek berusia 18 sampai 59 tahun. Skema emergensi dengan interval 14 hari antara 2 dosis menjadi pilihan untuk diuji sesuai dengan desain uji klinis vaksin yang sama dengan Brazil dan Turki. Penyuntikan dosis sudah selesai pada tanggal 6 November dan pengambilan 14 hari pasca suntikan sudah selesai pada tanggal 20 November 2020. Semua subjek dipantau efek samping yang dirasakan pasca suntikan. Sejauh ini efek samping yang timbul terbanyak adalah reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan dengan intensitas mayoritas ringan. Reaksi sistemik juga terbanyak adalah pegal pada otot dan mayoritas juga ringan. Bulan ini sudah sampai pada pengambilan darah 3 bulan pasca suntikan kedua. Pemeriksaan antibodi dengan metode netralisasi dilakukan di Balitbangkes dengan metode ELISA di Bio Farma. Laporan interim hingga 3 bulan pasca suntikan kedua akan disampaikan kepada Badan POM pada awal Januari 2021. Sampai saat sekarang itu yang telah dilakukan, sebetulnya yang diperiksa sebetulnya ada sejumlah 1.817, kemudian yang dilakukan swab itu 1.732, dan yang diambil untuk suntikan pertama ada 1.620, suntikan kedua ada 1.603, dan sekarang kita tinggal mengikuti kejadian-kejadian efek samping yang ringan tadi. Demikian yang dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini tadi sudah kita saksikan adanya penandatanganan yang menunjukkan bahwa bagaimana industri farmasi, pemerintah, serta lembaga internasional dan berbagai pihak, khususnya dalam hal ini di lead atau dipandu oleh Kementerian Luar Negeri, juga bahu-membahu untuk bagaimana kita bergerak cepat dengan kehati-hatian untuk bisa mengembangkan dan menghadirkan vaksin yang merupakan harapan dan langkah awal untuk mengakhiri pandemi yang kita hadapi ini.
Kementerian BUMN tentunya sejak awal pandemi secara konsisten berkomitmen penuh untuk bisa mendukung adanya upaya pemulihan kesehatan dengan menggerakkan sumber daya di kementerian dan juga khususnya adalah di berbagai BUMN yang berada di lingkungan Kementerian BUMN serta bersinergi lintas kementerian lembaga. Khusus di sisi kesehatan, Kementerian BUMN bersinergi dengan kementerian lembaga, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan Kemenlu, untuk berkontribusi mulai dari awal untuk bisa membuka akses dan juga menghadirkan ketersediaan vaksin serta alat-alat pendukung vaksinasi lainnya, hingga nantinya kita bisa juga melakukan standarisasi manajemen klinis dan tempat tidur di rumah sakit BUMN dan juga tentunya dengan rumah sakit lainnya. Dan pada hari ini juga kita bersama-sama bersyukur dan menyambut baik kesepakatan antara Novavax dengan Indofarma serta AstraZeneca dengan Bio Farma yang merupakan tonggak penting untuk mengamankan ketersediaan dan keragaman akses vaksin untuk Indonesia. Selain itu, tadi juga kita sudah menyaksikan pemberian sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM Republik Indonesia kepada Bio Farma yang merupakan pengakuan terhadap kesiapan, komitmen dan kemampuan Bio Farma untuk memproduksi vaksin COVID-19 dengan mutu yang terjaga. Langkah demi langkah sudah kita langkahkan. Dan kami juga tentu berharap bahwa kerja bersama yang dilakukan di Kementerian BUMN beserta dengan seluruh BUMN, tentunya dalam hal ini dilid oleh Menteri Erick Thohir, kita berharap bahwa kedepannya kita bisa memberikan harapan baru, karena tentunya adanya dan ketersediaan vaksin merupakan awal dari harapan untuk bisa menyongsong tahun 2021 yang lebih baik lagi. Ada beberapa hal yang saya catat hari ini yang tentunya akan menjadi semacam motivasi bagi kami untuk bisa mengamankan program vaksinasi di 2021. Yang pertama, hari ini kita menyaksikan bersama penandatanganan komitmen untuk pengamanan suplai vaksin ya bagi rakyat Indonesia. Hari ini kami menandatangani dengan Novavax untuk sejumlah 50 juta dosis dan juga dengan AstraZeneca 50 juta dosis. Ini tentunya menambah 3 juta yang besok juga akan lengkap, dan juga ada rencana untuk produksi yang di Bio Farma. Kemudian juga hari ini kita mendapatkan yang ditunggu-tunggu sertifikasi CPOB dari Badan POM. Dengan demikian Bio Farma sudah sangat layak untuk bisa memproduksi vaksin COVID yang memang sudah ditunggu kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Kemudian juga sistem distribusi kita juga sudah menyiapkan. Ini kita membuat satu sistem yang terintegrasi secara digital untuk memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia itu benar-benar melalui satu proses yang reliable, akuntabel, dan juga dijamin mutunya. Kemudian juga dari hasil uji klinis seperti disampaikan tadi oleh Profesor Kusnandi, tidak ada kejadian yang serius. Nah, kita berharap ini bisa kita dapat sampai akhir uji klinis sehingga hasilnya nanti benar-benar bisa kita laporkan ke Badan POM untuk segera mendapatkan emergency use authorization-nya. Terima kasih atas dukungan semua pihak, Bapak Menteri, Bu Menteri, Badan POM atas dukungannya kepada kami, dan juga untuk menutup tahun 2020 ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar harapan baru kita di 2021 pandemi ini akan segera berakhir. Tapi tetap kami mengimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.